Halo teman-teman Himasi, sebelum menyaksikan video podcast, Himasi FB Sum UTY ini mengadakan Himasi Kooperatif, yang mana kami menjual beberapa merchandise, diantaranya ada kaos, sweater, dan juga tote bag. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Nah, merchandise ini bisa diorder melalui Instagram Himasi UTY, Shopee, dan juga Tokopedia ya teman-teman. Terima kasih. Nah, setelah gagal itu sebenarnya putus asa sih. Putus asa, terus muncullah sesuatu. Halo Sobat Dikses, selamat datang di Posting Podcast Accounting episode 1. Kenalin aku Flori, dan di episode kali ini kita akan membahas tentang suka duka kuliah di jurusan akuntansi. Dan tentunya di sini aku nggak sendiri dong, aku ada narasumber seperti cekitan. Ada Kak Rizi. Halo Kak Rizi. Halo. Nah, untuk Kak Rizi boleh kenalan dulu sama teman-teman semua di sini, karena kan banyak orang yang bilang ya, tak kenal maka tak sayang, jadi biar bisa sayang-sayangan lah besok. Silakan Kak Rizi. Oke, halo teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nih teman-teman, saya Alfarizi Amanda. Mungkin ada yang banyak yang belum tahu juga. Saya sering dipanggilnya Rizi, atau kalau mau lebih akrabnya Reji. Nah, itu mungkin dari nama, teman-teman kalau sudah tahu nama, yang mau ditanyakan setelahnya nanti bisa sambil ngobrol aja nanti kita sama Flori tentunya. Nanti kita bahas tadi tentang suka duka tentang akuntansi. Nanti sesuai yang sudah teman-teman tanya sudah, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab sama-sama. Nanti sambil cerita aja kuliah di akuntansi itu kayak gimana. Ya lebih tepatnya nanti berbagi pengalaman deh. Oke, Kak Alfarizi Amanda ini merupakan lulusan UTY tahun 2021. Nah, dia ini merupakan salah satu mahasiswa yang aktif di bidang organisasi dan juga ASDOS. Mungkin malah aktif banget kali ya, soalnya dia juga dulu ketua umum Himasi, dan juga kalian yang mahasiswa UTY ini pasti dulu ada yang pernah di ASDOSin sama Kak Alfarizi ini, apalagi jurusan akuntansi. Nah, Kak Alfarizi ini mungkin bisa cerita tentang aktivitasnya dulu di waktu masih menjadi mahasiswa, gimana caranya membagi waktu antara menjadi ASDOS dan juga organisasi ini, Kak. Boleh dong diceritain buat kita semua biar kita tahu dan bisa dijadikan pelajaran juga mungkin. Boleh. Mungkin kita bisa mulai dari ini kali ya, dari kenapa bisa kuliah di UTY gitu. Maksudnya kalian pasti masing-masing punya cerita masing-masing lah, kenapa akhirnya kita tuh bisa kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta. Karena kita jujur-jujuran aja, kalau Universitas Teknologi Yogyakarta ini pasti bukan pilihan utama kalian kan. Jadi kayak bukan saya mau kuliah terus itu kuliahnya di Universitas Teknologi Yogyakarta gitu. Nah, tentunya masing-masing orang punya cerita. Saya yakin kalau saya cerita sama teman-teman saya tuh ceritanya rada lucu gitu. Jadi kayak mereka bisa di UTY itu rada-rada unik. Kalau saya sendiri dulu jujur aja, kepikiran kuliah itu dulu sama sekali enggak pengen kuliah sebenarnya. Dulu tuh udah sempet ini di kedinasan, yaitu yang langsung sama Kemendagri, mungkin teman-teman tahu. Nggak perlu disebut ya namanya kali ya, kedinasannya. Nah, itu jadi saya sudah mengikuti beberapa tahap tapi gagal. Nah, setelah gagal itu sebenarnya putus asa sih. Putus asa, terus muncullah sesuatunya ini apa, penolong lah ibaratnya. Penolong untuk masa depan saya. Jadi saya ini ketolong sama UTY sebenarnya. Ketolongnya itu gara-gara UTY itu dulu punya jalur masuk kampus yang jalur prestasi. Jadi dulu itu masih ada jalur nilai UN. Kebetulan nilai UN saya lumayan. Dulu waktu SMA. Bisa dikatakan lumayan lah. Jadi daripada nggak kepake, saya coba iseng-iseng nih.
masukin daftar pakai jalur prestasi nilai UN. Baru daftar 2 hari apa 3 hari setelahnya pengumuman keterima dan mendapatkan, kalian pasti ini kan ada yang namanya pembayaran gedung SPA. Iya Kak, itu aduh Nah, itu kan gede banget ya. Nah, kalau banget aku, parah. oke. Nah, kalau aku tuh kemarin itu gara-gara lewat itu tuh kayak ada privilege potongan gitu. Nah, jadi dapat potongan gitu. Jadi yang awalnya harusnya bayarnya 21 Iya kalau 20. nggak salah, 21. Di sekitar segitu, aku tuh dapat 18. Jadi cuma kayak 18, lumayan dapat potongannya lumayan. Jadinya tanpa pikir panjang nih, aku langsung ke sana. Nah, terus langsung masuk. Karena aku aslinya orang Kalimantan, langsung berangkat ke Yogyakarta buat kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta. Nah, ini yang ada cerita sedikit. Sebagai orang Kalimantan, khususnya saya di Berau, itu bangunan sebesar universitas kita, kampus kita tuh udah wah banget bagi saya. Kayak, wah, kampusku gede banget nih waktu pertama kali datang ke sana. Karena kan datang ke sana terus belum ngelihat kampus-kampus, jadi nggak punya perbandingan. Tapi ngelihat gedung segede itu tuh, wah keren. Kalian orang Jawa pasti biasa aja kan? Ya Tapi udah bagi, biasa banyak. waduh, berasa kayak, saya kuliah di universitas negeri yang luar biasa gitu. Kayak kuliah di universitas lain gitu kayak orang-orang. Cuman ya itu, ternyata pas ngelihat universitas lain, ya kampus kita itu kayak masih bisa dibilang Biasa aja gitu ya Kak. biasa aja gitu. Tapi keren. Masjid kita itu bisa dibanggakan. Oke. Terus Terus, aku sebagai mahasiswa online belum pernah lihat masjid sih Kak. aduh, sayang banget. Nanti kamu kalau ke kampus harus ke masjid. Yang Biasa. non juga nggak apa-apa, ke masjid aja, lihat aja bentuknya. Boleh besok dicoba deh. Oke. Terus itu kita mulai sedikit-sedikit masuk ke dalam masa kuliah ya. Nah, jadi kan saya kan ngambil akuntansi, yang mana basicnya saya tuh jurusannya IPA dulu waktu sekolah SMA. Pasti dari kalian banyak juga kan yang kayak gitu. Aku juga IPA Kak. Nah ini aku pengen tanya deh, kenapa milih ke akuntansi, padahal kan di UTI juga ada saintek tuh Kak, ada teknik sipil, kenapa Oke, malah jadi masuknya ke soshum, akuntansi lagi? sebenarnya ada hal lucu di baliknya sebenarnya kalau saya cerita. Jadi saya tuh kuliah di UTY ini salah satu faktornya juga karena saya punya sahabat banget gitu. Kayak yang ngajakin saya ke sini itu sahabat saya. Sahabat saya ini itu tuh dia anak arsitektur di UTY. Jurusan arsitektur. Nah, kami tuh dari SD, SMP, SMA tuh jadi satu terus. Sampai kuliah tuh jadi satu juga. Sampai pokoknya udah kayak keluarga aja gitu sama dia. Terus kami tuh anaknya bandel berdua. Kalau lagi berdua tuh bandel banget. Jadi banyak banget yang dikerjain. Contohnya nih, misalkan kalau kalian mau tahu bandelnya tuh, misalkan kami naik motor nih berdua gitu kan, di jalan raya gitu. Terus tuh ada yang ngelaksonin kami nih. Itu gitu kan. Kan kesel ya biasanya kan. Kalau orang-orang biasa kan pasti dikelaksonin langsung minggir aja gitu, tuh, biarin mobilnya lewat kan. Kalau kami udah berdua tuh bandelnya lain. Jadi kalau misalkan kami dikelaksonin nih sama mobil, kami minggir bentar, nanti mobilnya disuruh lewat, terus tuh kami balik yang ngelaksonin dia dari belakang sampai, pokoknya kami nggak mau lewat, kami ngelaksonin dia aja dari belakang gitu. Nah itu jadi gitu nakalnya. Nah dia tuh pengen kayak gini, Ji, kita tuh kalau dia manggil saya Reji kan, dia manggil aku Reji. Ji, kita kalau kuliah gini-gini terus nih juga bakal kacau nih kuliah kita nih katanya kan. Kita harus kuliah ini nggak main-main loh katanya. Kita jauh ini, kita di kota orang, jadi kita harus serius. Kita jangan satu fakultas deh, kita jangan satu jurusan. Padahal saya awalnya mau ngambil arsitektur, karena kan dulu ini untuk informasi aja buat kalian. Dulu tuh nggak semua program studi di UTY itu A akreditasnya. Jadi salah satunya itu akuntansi sama arsitektur. Nah karena akuntansi A, saya milih akuntansi supaya beda aja gitu awalnya. Lucu kan ya alasannya, maksudnya supaya beda sama sahabat saya aja gitu, supaya nggak jadi satu. Kalau jadi satu nanti kuliahnya bakal kacau. Gitu. Jadi bukan karena passion sebenarnya. Oh.
Ternyata gara-gara temen ya, soalnya kan biasanya orang-orang tuh masuk dari panik dari IPA ke Sosum tuh biasanya karena, aduh udah nggak kuat, nggak pengen ketemu fisika, kimia, biologi, karena dan masuk malah ini Kak Rizi masuk ke Sosum gara-gara ikut temen. Dan juga gara-gara biar nggak, tadinya mau arsitek ya, terus biar nggak satu Ya, jurusan. maksudnya awalnya. Oke. Terus nih Kak, aku kan mahasiswa online ya, dari awal aku masuk sampai sekarang pun masih online. Nah, itu Kak Rizi gimana sih? Gimana perasaannya Kak Rizi? Kan Kak Rizi dulu offline tuh. Nah, dari offline ke online tuh yang Nah Kak ya, Rizi kalau menurutku sih ini sih nggak enak banget sih rasanya. Jadi kayak penuh dengan keterbatasan. Jadi sebenarnya saya sebagai orang organisasi dulu waktu kepotong itu jujur nggak enak banget. Apalagi waktu itu kalau teman-teman ada yang ingat tuh teman-teman himpunan saya, waktu saya itu tuh lagi setengah setengah kepengurusan. Jadi lagi aktif-aktifnya kegiatan di organisasi, tiba-tiba kepotong sama pandemi. Dulu tuh saya mulai organisasinya, kepengurusannya itu kan sekitar bulan Oktober gitu. Jadi mulai Oktober gitu, terus di Maret kepotong. Padahal di Januari itu baru acara pertama kan padahal. Nah, tapi harus di Januari, Februari itu malah udah harus keberhenti gara-gara COVID. Nah, itu nggak enak banget. Itu untuk organisasinya ya. Tapi kalau untuk kuliahnya, nih kalian pasti kan gini, logikanya kalian tuh pasti punya mata kuliah yang kalian senengin sama mata kuliah yang agak gimana gitu kalau masuk. Nah, bener. jawabannya bisa dua sisi nih. Kalau pandemi, kalau misalkan kalian suka sama cara dosen yang ngajar ketika langsung, itu nggak enak banget rasanya kalau daring, karena kita bisa tahu juga dosen ini nggak mengeluarkan aslinya dia kalau di Zoom. Jadi kayak nggak seru aja gitu, dia juga penuh keterbatasan kan. Nah, tapi kalau misalkan kalian sama dosen yang kurang berkenan di hati kalian misalkan, pasti kalian matiin kamera, terus tuh udah kalian baring aja gitu sambil dengerin dia kuliah. Atau bahkan kadang-kadang kalian tinggal kan Iya sih. bisa-bisa. Kadang kalau misal udah nggak Saya cocok juga sih. sama udah bosen lah gitu, ya udahlah, matiin kamera, matiin mic, udah deh, nggak tahu ngapain kita. Nah, kalau misal di waktu offline sama online tuh tugasnya gimana sih Kak? Maksudnya lebih banyak yang online atau offline? Atau lebih susah yang mana gitu? Lebih banyak yang lebih banyak yang online menurut saya. Kenapa? Karena kan dosen, jujur aja saya itu orang yang kalau di kelas mencatat jarang tapi mendengarkan. Jadi saya itu orangnya nggak bisa kayak misalkan ada orang tuh dosen ngejelasin nih, terus dia tuh sambil nyatat gitu. Nah, itu aku nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau misalkan dosen lagi ngejelasin supaya paham banget sama apa yang dia sampaikan, ya saya mendengar. Saya mendengarkan dia jelasin, kalau misalkan ada yang saya nggak paham, nanti saya bakal tanya langsung waktu dia lagi ngejelasin. Nah, itu tuh ngebantu buat paham karena nyamannya kayak gitu. Nah, kalau misalkan dosen tuh kayaknya menurut saya tuh dosen ngasih tugas tuh sesuai dengan tingkat keberhasilan dia mengajar menurutnya dia. Jadi contohnya gini, dosen tuh paham tahu sama dia, anak-anaknya itu dengerin dia atau enggak tuh paham sebenarnya. Jadi saya di depan kayak ngasih materi gitu, saya tuh paham kayak oh anak-anak ini kayaknya kurang kurang paham deh. Kalau misalkan saya rasa mereka kurang paham, nah disitulah tugas kalian akan menimbun. Jadi tugas kalian akan banyak. Jadi dosen itu ngasih tugas karena bukan, ini menurut saya aja sih, nggak semua dosen kayak gini juga. Dosen ngasih tugas tuh karena ngelihat oh kita ini udah mampu, udah kompeten di materi ini. Jadi nggak perlu dikasih tugas kalau misalkan sudah kompeten. Tapi kalau dia ngerasa kita kayak kurang dia. Terus kalau misalnya bisa di Karena kalian dikasih tugas banyak tuh supaya ini aja,
supaya random aja gitu, kayak anggap aja semuanya udah paham gitu. Jadi Oke, kasih kalau aja tugas banyak. lagi ngasdos gitu kan terus mahasiswa nggak pada Wah, kesel sih, tapi itu pintar-pintarnya kita lagi sih. Jadi paling kayak kelasnya kan kalau dibawa tegang nanti pasti bakal nggak dihiraukan iya. kita. Karena itu. Jadi aku tuh sering kayak bercanda-canda aja kalau ngasdos juga. Karena kan nih dosen saya juga, dosen yang saya asistenin itu bapaknya namanya Pak Khairul ya. Mungkin kalian ada yang pernah deket sama dia juga, Pak Khairul. Itu tuh suka bercanda juga. Jadinya enak aja gitu. Ya soalnya dulu tuh kan ada dosen yang suka tanya gitu kan. Terus sebenarnya tuh kita tahu jawabannya apa, cuman emang nggak berani jawab aja, jadi milih diem gitu. Kalau misal di kelas kan masih mending kalau misal kita tahu jawaban, kita pasti ngomong, karena bisa dibantu sama teman-teman yang lain kalau misal nanti ditanyain lagi. Nah kalau online, takut dimarahin gitu. Ya emang rata-rata kayak gitu sih kalau online. Jadi memang semuanya penuh keterbatasan. Jadi memang kurang efektif aja. Apalagi dalam pemahaman materi kan. Iya, Kalau di kelas tuh saya tuh kalau ngasdos kan bakal segem ya. Jadi pasti tahu kok saya langsung kayak gitu. Tapi kalau sekarang kan sulit. Gitu. Penuh keterbatasan sih semuanya. nah terus ekspektasinya Kak Rizi waktu kuliah di jurusan akuntansi ini apa Kak? Ekspektasi sama realita yang terjadi. Jauh banget sih. Jadi ekspektasinya itu kan pertama tuh mikirnya kayak gini. Semuanya juga pasti mikir kayak gini, saya yakin. Oh, saya dari IPA nih. Kayaknya akuntansi itu banyak hitungan deh. Kayaknya saya gampang kalau ngitung-ngitung doang gitu. Oke. Jadi gini, sini mungkin nanti yang nonton ada yang ini ya, kayak mau juga mungkin kayak pertimbangan masuk ke dalam akuntansi juga gitu. Iya. Ini dari sekarang nih, daripada kalian sakit hati. Kalau kalian kuat di hitungan, terus merasa hitungan kalian bagus, jangan akuntansi. Ini tidak ada gunanya itu. Sumpah, demi apapun tidak ada gunanya. Itu tuh kalian tuh bakal dibikin sakit hati sama yang namanya apa? Kalkulator. Jadi gini, saya tuh pernah sakit hati. Jadi sakit hatinya gini sama dosen. Sakit hatinya bukan karena kelakuannya dia, tapi karena memang sayanya yang kepi. Jadi lagi pelajaran waktu itu pelajaran akuntansi gitu, kayak ngitung saldo debit, saldo kredit gitu kan. Saya terbiasa untuk ngitung di luar kepala. Jadi saya itu lumayan punya kecepatan menghitung gitu, kayak saya cuma ngelihat aja terus sambil ngitung gitu kan. Terus tuh tiba-tiba didatangin sama dosennya gitu. Datangin dosennya buat dibilang, kalkulator kamu mana katanya. Kamu kok nggak pakai kalkulator? Langsung saya bilang, saya biasa ngitung kayak gini Bu, ngitung pakai pikiran saya gitu. Langsung dia bilang, kamu jangan kayak gitu. Gitu tuh anak akuntansi harus pakai kalkulator, harus punya kalkulator. Besok kamu kalau nggak pakai kalkulator, saya keluarkan dari kelas kata. Serius Kak digituin? Iya, serius. Jadi Cuman gara-gara kalkulator. saya tuh jadi kayak, kita tuh anak IPA nggak usah sombong kalau punya hitungan bagus. Nggak kepake. Sumpah, kalian kalau misalkan mikirnya, oh di akuntansi nanti bakal hitung-hitungan, bakal cepet-cepetan ngitung, nggak ada itu, semuanya bohong itu. Jadi kalau di akuntansi dituntut untuk lebih kepada akurat. Ya. Jadi teliti dalam menghitung, teliti dalam melogikakan transaksi, itu yang lebih dipakai. Apalagi kalau pas bikin jurnal atau apa gitu terus nggak balance. Nah, itu gimana Kak rasanya Kak? Saya kesel sendiri sih. Kalau apalagi kan menurut saya ini dalam teoritis akuntansi itu saya rada kurang sebenarnya. Jujur aja dalam teoritis akuntansi itu saya rada kurang. Saya tuh punya teman yang kayaknya dianugerahi deh dari Allah gitu. Jadi kayak walaupun dibolak-balik seperti apapun transaksinya, dia itu paham tentang itu transaksinya bakal seperti apa gitu. Kalau saya itu karena ilmu saya nggak terlalu banyak kan, karena bukan dari background akuntansi juga, ya yang saya dapat aja dari buku, dari mana gitu. Jadi saya itu based on book lah yang saya pahami gitu. Nah ketika ada yang dibolak-balik gitu, apalagi ketika pas di jurnal terus tuh akhirnya pada saldo akhirnya itu nggak balance, ya sudahlah, saya bingung itu mau cari kesalahannya di mana.
Sama Kak, kayak kalau udah dicontoh nih bisa, ntar kalau misal soalnya beda, udah nggak bisa. Kayak udahlah nggak tahu. Terus mata kuliah yang paling susah gitu selama kuliah di jurusan akuntansi ini apa Kak? Kalau yang paling susah itu menurut saya nih, Mhm. yang ada kaitannya sama akuntansi. Contohnya, akuntansi keuangan menengah itu lumayan sulit. Akuntansi keuangan lanjutan nanti kalian bakal dapat AKL itu sulit. Kalau akuntansi pengantar masih basic kalau menurut saya. Ya, Akuntansi pengantar 1, akuntansi pengantar 2 itu masih bisa dipahami. Tapi kalau nggak kuat akuntansi pengantar 1 sama akuntansi pengantar 2-nya, nanti di AKM, di akuntansi keuangan menengahnya bakal kesulitan. makin nggak kuat, iya. Masih nggak kuat. Harus kuat ya, jadi bukan sekedar bisa. Jadi akuntansi pengantar satunya itu nggak sekedar bisa. Kalau sekedar bisa aja, nanti di akuntansi keuangan menengahnya bakal kacau. Apalagi ketemu sama dosen yang teoritis, nggak praktis. Nah, jadi dosen itu ada yang teoritis, ada yang praktis. Contohnya, kalian pernah ketemu sama Ibu Cici? Pernah, itu Ibu dosenku. selalu menjelaskan sesuatu dengan contoh. Jadi kayak dia memberikan contoh begitu. Ya, Tapi kalau enak kalian banget. ketemu Pak Sugeng, contohnya Pak Sugeng gitu, nah itu kan dia mengajar akuntansi keuangan menengah, akuntansi keuangan lanjutan. Nah, Pak Sugeng Akuntansi itu pengantar juga. teoritis. Jadi dia based on book, menjelaskan aja gitu. Kita kalau nanya juga dia menjelaskannya teori, jarang praktek. Nah itu kalau ketemu dosen yang teoritis rada sulit. Tapi kalau misalkan ketemu dosen yang praktis, gampang kita pahamnya gitu. Oke, aku ada kepo satu lagi nih sama Kak Rizu. Apa nih? Kak Rizu kan aktif banget ya di organisasi, di ASDOS, terus juga pasti nilainya bagus juga, nilai akhirnya IPK. Itu caranya gimana sih Kak? Kok bisa balance itu antara organisasi, ASDOS, ya belajar gitu gimana? Biar kita bisa mencontoh. Jadi kalau menurut saya itu semuanya itu bakal termanajemen hanya karena dengan perasaan kita. Maksudnya gimana kan? Kalau masih bingung kayak gimana bisa bagi ini tapi hanya dengan perasaan. Jadi gini, saya itu jujur kayak ada orang kan kayak misalkan lagi ada kayak gini ditanya, kamu manajemen waktunya gimana? Oh gampang, tinggal kayak gini gitu, kayak udah diatur sama dia kan. Kalau saya tuh menurut saya tuh nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi harus dari perasaan dulu. Nyaman nggak sama yang dijalanin? Kalau nyaman, kayak saya dulu tuh ikut banyak banget di organisasi di kampus. Saya ikut Racana, kalau kalian tahu ada Pramuka Racana. Sebelum Himasi, saya dulu ikut Racana dan lumayan aktif juga. Jadi di Racana tuh walaupun saya pada akhirnya berhenti ya dari Racana itu, keluar dari Racana itu karena ada alasan tertentu ya. Jadi dikatakan aktif di Racana juga aktif waktu itu di awal-awal. Dikatakan aktif di himpunan Himasi juga aktif karena basicnya memang suka organisasi. Jadi nyaman gitu. Kalau udah nyaman kan kalian nih kalau udah nyaman pasti nggak nyusun sesuatu, maksudnya nggak kalian pikir kayak oh aku pasti kayak oh nanti sore ini ada kuliah tapi ada organisasi juga. Oke, aku di sini kan tujuan utamanya kan kuliah di Yogyakarta. Nah berarti ya udah kuliah dulu aja. Kalau misalkan bertabrakan kayak gitu waktunya sama organisasi, pentingan kuliah. Tapi kalau saya tuh pribadi nggak bisa fokus ke kuliah. Kalau misalkan lagi ada bertabrakan sama organisasi kayak gitu. Jadi saya pasti bakal effort lagi lebih di malam harinya untuk ngelihat materi yang saya pelajari di siang tadi yang nggak fokus itu. Nah itu kayak gitu doang. Karena saya paham kan kalau kuliah itu harus ini juga apa namanya tetap peduli gitu lah sama pelajaran. Karena kalian pernah ini nggak sih? Pernah ngerasa misalkan kalian mau ujian nih besoknya, tapi kalian kayak ngebet banget H-1 ujian tuh kayak nulisin materi gitu kayak kalian pelajarin. Iya, Nah kayak gitu. saya tuh jujur orangnya nggak bisa kayak gitu, kayak mendadak
mendadak gitu dipelajarin semuanya. Wah, ini otak saya bisa pecahin kalau belajari semuanya hanya H-1 kayak gitu, nggak bisa. Jadi memang harus tanggung jawab buat belajar, setidaknya paham lah. Walaupun nggak dihafalin, setidaknya paham sama apa yang dipelajari, sama apa yang dikasih tahu dosen waktu di kelas gitu. Nanti kalau waktunya organisasi, baru organisasi. Dan karena udah suka di organisasi, jadi nggak pernah tanggung-tanggung kalau di organisasi itu, pasti all in gitu. Jadi pasti selalu menjadi peran utama lah, selalu pengen jadi peran utama di organisasi. Dan akhirnya kesampaian juga ya, Kak, jadi peran utamanya. Jadi kalau menurut saya tuh kalian tuh harus nyaman dulu. Kalau kalian gak nyaman di contohnya gini nih, kalau kalian gak nyaman di himasi, kalian bakal sulit bagi waktunya karena bagi kalian itu nggak penting. Iya. Karena bagi kalian kayak apa, himasi lagi. Nah, misalkan ada rapat, aduh rapat lagi. Nah, kalau udah kayak gitu tuh bakal nggak kalian pikirin gitu, bakal susah aja gitu untuk bagi waktunya. Walaupun udah kalian bagi ya, misalkan kayak, oh sore ini aku harus begini, terus malamnya gini. Tapi kalian bakal mager aja gitu, terus nggak seneng aja gitu waktu lagi rapatnya, jadi nggak bener organisasinya. Aku juga kadang suka ngerasa gitu, Kak, kayak lagi banyak tugas, terus aduh rapat lagi. Cuman ya mau gimana lagi, udah harus dijalanin kan. Tapi overall selama masuk himasi, karena banyak dapat temen, belajar. Jadi gini sebenarnya Flori yang bantu banget itu dulu kayak gini nih. Gimana tuh, Kak? Kalau tugas sama organisasi kan. Nah, kalian pernah dengar kata-kata ini enggak? Sebenarnya kita itu nggak butuh nilai bagus ketika nilai kita jelek. Cuman kita perlu orang lain yang nilainya jelek juga supaya kita itu nggak merasa beban gitu. Kita itu sebenarnya nggak perlu prestasi, cuma perlu teman sih. Tapi itu agak jahat gak sih, Kak? Jadi kayak nggak apa-apa. Kalau saya itu dulu punya pikiran kayak gini, nggak apa-apa saya nggak ngerjain gitu. Kan yang lain juga enggak. Gitu. Kan maksudnya misalkan bertabrakan gitu sama organisasi, misalkan lagi rapat. Terus tuh kan ini kan sekelas juga sama saya nih, misalkan yang anak himasinya ini. Kan banyak teman kita di himasi yang satu kelas juga kan. Paling nanya, udah tugas ini belum? Belum ya, sudah santai. Pasti kayak gitu. Kayak misalkan kita belum ngerjain sesuatu, terus nanya teman kita, terus dia belum juga, ya udah santai aja kan. Yang penting punya teman gitu sama-sama. Kalaupun dimarahin, ya udah dimarahin aja gitu sama teman. Iya sih, tapi tuh yang sekarang kayaknya pada rajin-rajin deh, Kak. Soalnya aku tanya, udah semua tugasnya. Mungkin karena online, jadi mereka ngeberatin di tugasnya gitu ya, biar bisa membantu nilai. Mungkin bisa sih di situ. Kalau gitu berarti jadi introspeksi diri sendiri juga buat kita. Kayak misalkan setiap kita nanya, kok orang udah mulu ya? Aku doang yang belum ya. Jadi ya udah, setelah itu kita rajinin aja. Jadi kita juga yang udah gitu. Ya sih, berarti harus kuat-kuat menghadapi online ini. Tapi besok semester depan udah offline sih, Kak. SE-nya udah keluar juga. Saya juga masih masuk dalam grup apa gitu. Terus saya lihat kan kayak ada namanya ini kalau nggak salah. Dikemas dalam nama apa? Luring terbatas ya. Iya. Iya, aku juga lupa. Luring terbatas. Jadi kalian tuh tetap masuk tapi ada batasan-batasan tertentu. Di satu hari itu cuma dikasih 6 SKS kalau nggak salah. Jadi gantian mungkin kali ya, Kak. Mungkin juga. Bisa jadi. Ya nggak apa-apa deh, yang penting udah bisa offline, udah bisa merasakan kampus, nggak cuma kita bayar tapi nggak ngerasain fasilitasnya kampus gimana, nggak ngerasain gimana langsung diajar dosen. Kan kalau misalnya SMA beda ya, Kak, rasanya diajar dosen sama diajar guru. Oke, karena nggak kerasa kita tadi udah banyak ngobrol-ngobrol, terus aku minta satu motivasi terakhir dari Kak Rizi biar kita semua semangat menjalani kuliah yang online menuju ke offline ini, Kak. Oke, mungkin kalau dibilang motivasi mungkin terlalu berat ya. Tapi saya bakal ini aja deh, memberi sepatah dua patah kata supaya kalian tuh kuliah tuh nggak cuman kuliah doang gitu. Nah, jadi nih buat teman-teman nih, yang perlu kalian ingat tuh tujuan utama kalian nih. Buat yang perantau ya kayak saya.
Kalian tuh ingat tujuan utama kalian datang ke Yogyakarta, nginjakin kalian ke Yogyakarta itu buat apa? Kalian harus ingat itu. Terus tuh kalian juga ingat kalau kalian di sini tuh punya tujuan yang mana ditunggu-tunggu sama orang yang membiayai kalian. Kalian tuh kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta itu gak main-main. Bisa kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta itu berarti kalian tuh orang-orang yang punya ekonomi yang lumayan stabil menurut saya. Jadi nggak sembarang orang bisa kuliah di UTY loh. Kalau misalkan ekonominya kurang stabil, itu bakal kesulitan. Kalaupun apa namanya orang tua kalian itu pasti sudah berusaha banget supaya anaknya bisa kuliah di sana. Kalian harus yang kalian ingat itu aja sih, kayak gimana sih aku nih di sini tuh harus ngelakuin apa sih? Nah itu pada akhirnya itu yang kalian harus pikirkan itu orang tua kalian, orang terdekat kalian, bagaimana rasanya mereka bisa membanggakan bangga punya anak seperti kalian kayak gitu yang bisa menyelesaikan kuliah nanti tepat waktu gitu. Kalian nih ingat juga kalau kuliah ini tuh kayak berlomba-lomba. Kalian tuh di situ tuh udah beda sama SMA loh. Kalau SMA tuh kan masuk bareng keluar bareng. Kalau di kuliah tuh nggak kayak gitu. Kalian tuh bakal punya yang namanya ini loh apa namanya kompetisi gitu, sebenarnya kompetisi secara tidak langsung. Walaupun kalian bilang saya nggak berlomba-lomba sama teman saya, sebenarnya kalian itu berlomba-lomba sebenarnya. Berlomba-lomba untuk siapa nih. Kuliah itu ada tergantung nasib-nasiban juga. Karena apa? Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena nggak semuanya itu melalui jalur yang sama. Kalian tuh bisa aja mata kuliahnya sama, dosennya berbeda. Contohnya itu contoh kecilnya aja. Dari dosen yang berbeda, kalian bisa aja dapat perlakuan yang berbeda juga sama teman-teman kalian. Walaupun dari awalnya kalian bilang kalian tidak berkompetisi, tapi pada akhirnya kalian masing-masing mencari jalur finishnya masing-masing. Nah, karena kalian mencari jalur finishnya masing-masing, jangan pernah berpikir dampak apa yang kalian lakukan terhadap orang lain terlebih dahulu. Jadi semua yang kalian lakukan itu harus karena diri kalian. Karena bagaimana kalian bisa menyelesaikan mata kuliah dengan baik, bagaimana kalian bisa menyelesaikan mata kuliah kalian dengan nilai yang bagus, bagaimana kalian supaya tidak ngulang. Nah, kalaupun ngulang, bagaimana ketika kalian ngulang itu ya cuman sekali lah ngulangnya, jangan sampai 2 kali. Terus itu tanggung jawab sama diri sendiri, apapun yang dilakukan pada kampus ataupun di luar kampus, tanggung jawabnya pada diri sendiri lagi juga. Jangan mikirin orang lain, mikir orang lain setelah kalian mikirkan diri kalian sendiri. Kalau udah mikir, oh kayaknya untuk aku aman deh, baru kita pikirkan teman. Kayak gitu. Sebenarnya bukan egois, tapi memang kita tuh di sini kuliah tuh untuk memang dapetin predikat. Kita kuliah juga bukan buat seneng-seneng doang. Predikat kita itu nomor 1 kan. Ketika percuma kita seneng nanti, misalkan happy-happy aja di kuliah, tapi selesainya nanti 5 tahun, 6 tahun, kayak gitu. Mending kejar dulu predikatnya, nanti seneng-senengnya sambil. Kalau kalian merasa di organisasinya senang, silakan dilanjutkan. Kalau misalkan kalian di organisasinya merasa kurang, kalian introspeksi dulu, apakah salahnya memang di organisasinya, atau salahnya di diri kalian. Kalau salahnya di organisasinya, pesan saya tinggalin organisasinya, berarti passion kalian bukan di sana. Tapi kalau misalkan masalahnya ada pada diri kalian, kayak, oh aku nih yang kurang ke organisasinya, berarti kalian harus introspeksi diri, terus kembali lagi ke organisasi kalian, gitu. Itu sih buat kalian. Pokoknya orientasinya orientasi kepada diri sendiri sama tujuan akhir. Oke, berarti kita tuh tetap bersaing ya Kak sama teman-teman gitu. Soalnya tuh apa ya, kayak belum, kalau misal sekarang tuh belum kelihatan persaingannya gitu, soalnya kita masih minta jawaban nih ke teman, dan teman itu masih ngirim jawaban. Itu kan belum kelihatan bersaing ya Kak, atau gimana? Benar. Kalau itu menurut saya bukan seperti itu. Jadi kayak kita harus pelit ke teman soal jawaban, bukan begitu bersaingnya. Bersaingnya itu contoh kecilnya tuh kayak gini. Kayak saya tuh pernah punya teman organisasi saya. Nah, dia itu pinter banget untuk selama kuliah itu pinter untuk
memanajemen semuanya. Mungkin saya bisa mention dia di sini, mungkin dia nonton juga, dia anak Himasi. Jadi namanya tuh Reski, Kak Reski, mungkin kalian pernah dengar juga namanya, Reski Saputra Mustaring. Itu tuh orangnya dalam akademik aja, tapi pintar bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Jadi sebenarnya secara tidak langsung, dia tuh sudah berkompetisi sama teman-temannya sendiri tuh sejak awal kuliah. Berkompetisinya itu kayak gimana? Jadi kayak gini nih maksud dari berkompetisi. Ketika teman-temannya memilih untuk main, ketika teman-temannya memilih untuk jalan-jalan, ketika teman-temannya memilih untuk happy-happy kayak gitu selama di Jogja, dia memilih untuk ya main yang untuk tidak pergi, contohnya misalkan main Mobile Legends yang di kosan aja, terus itu sama lebih banyak belajar gitu daripada kami, secara diam-diam. Jadi saya pernah ngedapetin dia gitu kayak jam pagi jam 4 pagi gitu, kan nggak jelas itu, kayak waktu-waktu nggak jelas gitu, itu kan waktunya tidur, waktunya apa, saya buka kamarnya, dia lagi belajar aja gitu. Nah, berarti kayak curi start gitu ya, biar yang lain tuh masih pada leha-leha, tapi aku udah harus produktif nih gitu. Secara tidak langsung dia berkompetisi kan sama kita, kayak, oh aku nggak boleh ada di belakang nih, aku harus selalu di depannya mereka, apa yang mereka nggak tahu, aku harus tahu gitu. Nah itu maksud berkompetisinya. Jadi ketika orang-orang pun contohnya minta tugas sama dia kasih kok. Dia kasih sama kami, ini tugasku nih. Tapi kan kita tidak sepaham dia. Secara tidak langsung. Jadinya dia itu udah di depan aja gitu. Dan di antara kami juga dia lulusan yang 3,5 tahun waktu itu. Jadi bulan April tuh dia udah lulus. Karena memang ya itu namanya, mau dibilang sedih, tuh kami ngantar ke bandara itu sedih. Padahal kan logikanya kan dia yang ninggalin kami gitu. Iya. Harusnya yang sedih dialah. Masa kami yang sedih? Tapi karena dia itu berkompetisinya secara sehat. Jadi kayak bukan berkompetisi secara tidak sehat, kayak misalkan ada kita minta tugas nggak dikasih kayak gitu. Itu menurut saya berkompetisi secara tidak sehat. Dia tuh sama teman-temannya loyal. Cuman memang dia punya tanggung jawab sendiri dan motivasi sama dirinya sendiri kayak gitu. Bahwa dia punya tanggung jawab yang harus diselesaikan. Gitu. Oke, berarti juga tahu diri gitu ya Kak sama tanggung jawabnya. Di organisasi juga luar biasa aktifnya. Pinter membagi waktu. Oke, ternyata tuh kita kuliah di jurusan akuntansi nggak segampang yang anak-anak SMA kira ya. Soalnya dulu aku waktu SMA juga ngiranya tuh akuntansi paling cuman bikin neraca saldo apalah gitu. Ternyata enggak, kita juga belajar manajemen juga. Jadi kalau mau ini buat nanti pendengar podcast kita, kalau mau masuk di akuntansi lebih baik dipikirkan secara matang. Kalian emang emang niat di situ atau enggak? Kalau misalnya enggak niat tuh kan pasti ngejalaninnya juga setengah-setengah ya Kak. Oke, dan juga kita tuh harus bersyukur udah bisa kuliah karena kan banyak anak-anak yang pengen kuliah tapi karena finansial orang tuanya kurang mendukung jadi nggak bisa kuliah. Jadi harus dilakukan secara harus tanggung jawab sama diri sendiri dan juga agar bisa membanggakan orang-orang sekitar, biar orang-orang yang kenal kita tuh juga bangga gitu, bisa berteman sama kita, saudara sama kita. Itu jadi buat teman-teman semua, tadi pesan dan motivasi dari Kak Rizi ini bisa dijadikan kayak hentakan buat membangun diri gitu loh. Oke, terima kasih banyak Kak Rizi udah mau menjadi narasumber di podcast pertama di Success for You ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah dan buat kita semua yang pendengar di sini, supaya bisa makin sukses, dan dilancarkan segala urusannya. Terima kasih ya Kak Rizi. Sama-sama Flori. Udah datang. Tadi aku ulangin lagi untuk harapan. Semoga kedepannya makin sukses dan dilancarkan segala urusannya. Oke, see you, matur nuwun, bye-bye. Bye. Semangat mata kuliah pajaknya. Siap, Kak. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.